هدى للمتقين صدق الله العظيم. Amma ba'd. Para jemaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kekuatan kesehatan sehingga kita bisa istiqomah dalam taklim wa ta'allum yang setiap malam satu kita laksanakan ba'da isya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini oleh Allah dicatat sebagai amal yang hasanah di dunia wal akhirah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya beliau ada ila yaumil qiyamah. Para jemaah rahimakumullah, malam hari ini kita masih membahas tentang faslun wa'alaika bitamassuki bil kitab was sunnah. Artinya bab yang terkait kalian betapa pentingnya kalau kalian panjenengan sedaya napa niku berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis, karena keduanya ini memang sebagai landasan kalau kalian panjenengan sedaya dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan pada saat ini kita berbicara setelah kemarin apa itu namanya berbicara tentang Al-Quran dan Al-Hadis, dan sekarang kelanjutannya adalah berbicara soal apa yang harus kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita. Itu bukan sehingga tapi kewajibannya itu berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'inna sirroka antakuna al-huda syarikan lil mahajjatil bayda allati la iwaja biha wa anta fa'alid jami'an niyatika wa qalbika wa amalika wa aqlika wa aqwalika ala kitabi was sunnah. Iki nerangkan terkait kalian apa itu kalau kalian panjenengan sedaya seyogianya apa yang kita lakukan sehari-hari itu harus benar-benar berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Artinya dari niat kita, akhlak kita, kemudian juga amal-amal kita itu harus didasarkan pada sunnah dan Al-Quran. Maka lamun ambunake siro apa yang tawa siro ala huda yang atase petunjuk salikan tur ngambah lil mahajjati marang dalan al-baidho kang padang allati la iwaja biha kang ora mengko bilahi kawalati wala amtan lalado fa'alin komentoake siro jami'an niyatika ing sekabehane niatiro akhlakika lan akhlakiro wa amalika lan amal siro wa aqwalika
Wa malam lakono siro al ikhriyati ngatasi ngati-ngati wa tabi lan menuto siro al ahsana ingkang luwih bagus abadan yang dalam salawase. Wala tadi lan jondari model siro fitini dalam agama. Wala tadi lan percobaan mutiro wirosabilin ini iliyani dalam kabeh fatah sa'u mongko sebabe rugi atau kapito nama siro dunia wal akhirah itu dalam akhirah dalika mengetahui mengkono nopo niku namine dunia wal akhirat tumo akhirat wa utawi yasi dalik al khusranul mubinu ikutuno kan pertelo wa iyaka nonton ini. Jadi alinea ini memberikan pengertian kalau kalian panjenengan sedaya. Jika kalau kalian panjenengan sedaya ini ingin memperoleh kebahagiaan, tentu kebahagiaan yang dimaksud di sini bukan kebahagiaan dunia saja, tapi kebahagiaan dunia akhirat. Kalau kebahagiaan dunia tidak bisa berdasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kebahagiaan dunia saja, tapi kalau ingin memperoleh kebahagiaan dunia akhirat, maka sebenarnya awal dewi itu mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis. Itu kalau kita ingin memperoleh petunjuk yang seharusnya kita harus berorientasi terhadap jalan yang putih sepadan. Jalan putih sepadan itu kita surah mustaqim, surah ladina an'amta alaihim. Ini yang harus kita pegangi. Sebab dalam untuk kepentingan dunia akhirat ini tidak ada lain kecuali agama. Dan agama Islam itu memberikan aturan bahwa dalam sifatnya memperoleh kehidupan dan kebahagiaan dunia akhirat itu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu jaminan. Karena ya banyak Al-Quran yang menerangkan tentang bagaimana kita seharusnya berpegang teguh pada Al-Quran. Dan Al-Quran seharusnya dijadikan way of life, pedoman hidup, bukan selainnya, bukan akal pikiran, bukan hawa nafsu, dan bukan perasaan. Nah, untuk memahami ini ya kita memang belajar Al-Quran secara sempurna, bukan hanya sekedar membaca, tetapi apa yang ada kandungan-kandungan dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan ini sudah dijelaskan oleh para mufassir-mufassir. Ada Nafsir Al-Marwazi misalnya itu merangno terkait kalian kata-kata yang ada dalam Al-Quran. Kata-kata nih, kalimati, enten tafsir yang disebut dengan maudhu'i. Tafsir maudhu'i itu tafsir yang bersifat kontekstual sesuai dengan kejadian. Ada tafsir at-tahlili. Tafsir tahlili itu tafsir yang bersifat analisis fenomena yang terkait yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Sehingga banyak macam-macamnya, termasuk tafsir Quraisy al-Misbah, dan tafsir Al-Rawi, tafsir al-Misbah, banyaklah. Banyak. Dan tafsir-tafsir yang dikarang oleh para mufassir yang memang sudah memenuhi syarat itu benar adanya.
sehingga pasien itu sampai hafal Al-Quran, memahami beberapa ribuan hadis, juga mengerti nahwu soroh, batin, ma'ani dan seterusnya. Balaghah ini. Kalau kali dengan sedaya tuh kali mereka itu mengerti. Raine apa-apa nih. Itu namanya al-mahabbah al-mahdhah la iwaja biha wala amta. Jalan yang siratal mustaqim ini sebenarnya jalan jenenge mustaqim. Jejak lempeng lurus wis ora enek belak-belok iki bengkong yo ora enek kledhok namane gronjang-gronjane ngoten. Ya cara mlaku wis jalan tol iki. Bebas hambatan ngoten iki, bukan jalan yang belak-belok apalagi jalan yang penuh dengan kebaran-kebaran. Oleh karena itu fa'an jami'an kita wa akabika wa akabika wa ala kita wa sunnah. Maka kalau kalian dengan sedaya niki ya kalian kitab ini dianjurkan semua perilaku kita yang berbentuk niat, apakah akhlak, apakah kemudian amal perbuatan atau bahkan juga ucapan, itu jangan sampai kemudian tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Tentang ngomong itu di qaulan syadida, napa mari qaulan layyina, ini bentuk-bentuk ucapan, tidak ngomongnya sing halus, sing tegas. Tegas itu bukan berarti nama namanya. Tegas itu bukan berarti apa ya, kerang betul. Tegas itu berdasarkan kebenaran. Jadi kalau ini benar, ya omong benar. Kalau salah, yo salah. Jangan bahasa yang ini, jangan kemudian kita mengucapkan itu yang sifatnya ambigius. Ambigius itu multi tafsir, abu-abu, sehingga tergantung siapa yang menafsiri. Al-Quran tidak. Al-Quran itu ya benar ya benar, api ya api, elek ya elek, enten setengah api setengah elek ini. Makanya itu tegas. Makanya Rasulullah matur dumateng kula kaliyan panjenengan sedaya kulil haqqa walau kana murra. Ngomong sing tegas tentang kebenaran sekalipun ucapan itu didengar seperti rasanya sangat pahit. Sebab tidak yang pahit selalu yang pahit itu membuat derita masyarakat tidak. Bisa jadi justru yang pahit itu adalah dalam konteks untuk membenarkan, membahagiakan dan menyembuhkan orang. Ibaratnya wong loro terus ngombe obat sing pahit. Lagi orang obat pahit itu menyengsarakan atau menyembuhkan? Menyembuhkan. Rasanya pahit, tapi hasilnya subhanallah bisa membahagiakan, bisa menyelamatkan. Jadi kulil haqqa walau kana. Jadi niatnya itu ya berdasarkan Al-Quran. Niatnya sih ikhlas. Kalau nggak ikhlas, ya nggak benar. Jadi apapun yang kita lakukan berdasarkan niat, innamal a'malu bin wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tapi niat itu ya ikhlas, ikhlas lillahi ta'ala. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya kalau kalian panjenengan sedaya ini niat izin ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu
yang di sini. Usolli fardhu dhuhri, fardhu asri, fardhu maghribi, fardhu isya, fardhu subhi, ya lillahi ta'ala. Lalu kapan lillahi ta'ala karena niat itu muqtarinan bainal qalbi wal niki akwal, ya menyatunya ucapan dengan niat dengan hati, baik ucapannya maupun dalam hati itu ya lillahi ta'ala. Jangan kemudian ucapannya ngomong lillahi ta'ala ning atine nolayani kalian omongan ini. Aku tak rajin sholat dengar kowe sholat iki ono Pak Haji wis bantuwe wajib koana semua ini selamati misal sapa ngerti kudu bae rajin. Ya Allah bakal mamane, tapi ya lillahi ta'ala. Sholli fardhu maghribi salah salat mustaqbal qiblat. Fardhu lillah ta'ala. Ning atine apa yo ono. Kenapa ya? Wa akhlakika. Akhlak-akhlak yang kita lakukan itu ya perilaku sosial yang kita lakukan itu ya lillahi ta'ala. Jangan karena hanya punya kepentingan kemudian menunjukkan kebaikan, menjauhkan kejelekan. Yes koyo alhamdulillah kalau saya ya sunnah ya yuk tawadu ya napa niku ada sesuai gitu. Tetapi ada batu di balik udang. Mungkin apa meneh mau pilek atau pilkada masalah pelit ya jadi lawan, masalah welek ya koyo-koyo jadi begitu jadi itu ya karakter yang asli muncul. Amalika perilaku, amal-amal. Kalau akhlak itu kaitannya dengan akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia. Tapi kalau amal ini kaitannya kalian amal-amal soleh. Amal-amal soleh itu banyak macamnya. Tapi itu juga harus berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, termasuk juga pembicaraan kita itu ya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Lain sing tuwon basa ya basa dan gambar. Lain sing tuwon nama yang memberikan rahmat ya aja kemudian kita nun sewu justru memberikan madharat misalnya. Nah itu sudah ada dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, malam yarham lam yurham. Malam yarham man fil ard lam yarham man fis sama. Sapa sing gak menaruh kasih sayang ya tidak bakal mendapatkan kasih sayang. Barang siapa yang tidak mempunyai kasih sayang kepada makhluk yang ada di dunia, dia juga tidak akan mendapat kasih sayang dari makhluk yang ada di akhirat. Di koyo-koyo bahasane wong Jawa niku lek kon apik bakal oleh, tapi lek kon elek ya bakal oleh barang ya di samping becik ketitik kalau apa lek bahasa wong Jawa. Ya sudah menurut aku ya sudah supir istilahnya supir. Fakhud ma'waqafa wadak makhawafa. Ambil perkara-perkara yang sesuai tentu dengan Al-Quran dan Al-Hadis, dan tinggalkan perkara-perkara yang berbeda dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya ini memberikan penjelasan
Nah ini sebenarnya sudah ditunjukkan oleh Rasulullah. Makanya ketika Siti Aisyah ditanyakan tentang akhlak yang Nabi, ya khuluquhul Qur'an. Jadi cara awake dhewe niki nemoni jamane Kanjeng Nabi, Al-Qur'an laku niku di Kanjeng Nabi niku. Al-Qur'an murid di Kanjeng Nabi niku. Artinya apa? Semua perilaku Kanjeng Nabi itu ya akhlakul Qur'an dalam segala hal. Yang ini mesti harus kita ikuti karena Kanjeng Nabi itu sebagai model atau panutannya awali laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kami disapa dimakan ya Allah wa yaumil akhir. Wa ma'al ikhtiar. Makanya alhamdulillah keluaran dinas ini suruh hati-hati oleh lakoni perkara-perkara berbuatlah kalian mengerjakan sesuatu dengan hati-hati. Jangan susu-susu. Bahasa yang saat ini melakukan segala sesuatu itu pikiran dulu. Bahasa kerennya itu critical thinking. Bahasa kerennya lagi itu adalah orang yang mempunyai pikiran problem solving. Setiap perilaku itu mesti mempunyai dampak. Terutama setiap pilihan perilaku mesti mempunyai resiko. Pasti. Ojo meneh ngelakonnya resikonya gede. Ngelakonnya api ngondi mesti ada resikonya. Tapi apapun resikonya ketika kita berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, maka ya biar aja risiko yang mengandung sosial, bersifat sosial enggak apa-apa. Yang penting punya risiko yang baik di akhir. Sebab kadang-kadang antara budaya dengan agama ini memang ada yang selaras, ada juga yang tidak selaras. Ketika menemui budaya yang tidak selaras, ya kita kembali pada Al-Quran dan sekalipun harus dicemooh oleh masyarakat. Itu kan sering. Berarti saya namanya perilaku atau pilihan yang berisiko itu. Makanya orang yang pintar itu adalah orang yang punya critical thinking atau selalu mempunyai pilihan yang bersifat problem solving, karena mesti akan memilih risiko yang paling ringan. Ini penting. Jadi awak itu harus melakukan perilaku yang sesuai Al-Quran dan kemudian menjauhkan dari perilaku yang berbeda dengan ajaran Al-Quran dan Hadis. Di samping itu kita harus berhati-hati setiap melakukan kegiatan apapun atau amal apapun. Watabil ahsan abadan. Dan kalian jangan tertipu daya oleh bisikan-bisikan setan. Artinya lamu manuto barang sing kuwi bagus saklawase. Jadi walat tuabat tabi patabi laksana abadan. Manuto untuk melakukan perkara-perkara sing luwih apik di dalam saklawase istiqomah aja Rotorkasem itu bahasa kerennya temporer itu kadang nabi moro-moro elek, terus api meneh moro-moro elek meneh. Kata itu gak boleh jawabnya kan rotorkasem ya lah api terus sudah risikonya apa ya terus mau, karena risiko itu ya kalau risiko dunia nggak jadi masalah, tapi risiko
resiko akhirat itu yang paling bahaya. Kemudian kalau kalian panjenengan sedaya wala tabtadi fitin ojo nggawe model dalam persoalan agama. Persoalan model dalam agama itu dia sekarang itu ya aliran-aliran ya banyak. Aliran liberalisme, lebih-lebih aliran komunisme, kemudian juga ada aliran radikalisme. Pokoknya isme itu loh, bahaya. Kita jangan kalau di bidang tauhid jangan mengikuti aliran qadiriyah. Itu biasanya dicek oleh Ahmadiyah. Kemudian awal dewi ini dibuat oleh mengikuti Syiah ekstrim. Syiah ekstrim itu biasanya ya bulan. Artinya itu kalau sudah itu memperingati Jinazah Hasan Hussein, biasanya itu bentuk-bentuk rendah sampai itu kan sebagai bentuk organan katanya. Ya itu juga benar tapi itu ya. Kemudian masih Bahaisme, Mu'tazilah dan seterusnya banyak sekali. Pokoknya awal dewi ini ya Islam sing aliran Ahlus Sunnah wis saja macam-macam. Bisa jadi aliran yang membuat model dalam agama ini adalah yang terkait merubah hukum-hukum yang sudah qat'i. Kalau Quran itu kalau yang sudah qat'i ya sudah. Terus kalau jadi tawar. Tapi kemudian kalau yang tidak qat'i itu masih butuh benar sirah. Dhonni. Ayat Al-Quran yang bersifat dhonni itu banyak. Yang qat'i itu tidak. Namun itu sampai 10% dari 6.666 ayat itu. Kalau 10% pindah 6.600 10% pindah 600 tidak. Sehingga yang banyak itu ayat Al-Quran itu yang dhonni. Yang dhonni inilah yang memerlukan penafsiran. Sehingga banyak mufasir itu. Ini memberikan peluang kepada manusia untuk memahami, untuk menafsiri, karena akal pikiran itu kalian Gusti Allah juga harus dimaksimalkan. Artinya apa? Artinya awake dhewe iki jangan kemudian menafsiri sesuai dengan kehendak dirinya sendiri, bahaya. Karena apa? Kita belum levelnya untuk menafsiri Al-Qur'an, karena syarat-syaratnya belum memenuhi belas. Ojo Jok sombong-sombong kemudian menafsiri Al-Quran sesuai dengan kehendaknya dirinya sendiri. Wala tetapi ghairu sabilil mu'min. Kan kalian semua kalau kalian panjenengan sedaya ora oleh mengikuti jalannya selain jalannya wong mukmin. Wong mukmin iki ya banyak. Wong mukmin iki dikatakan mukminin. Jadi artinya kalau kalian jenengan sedaya ini jangan mengikuti jalan-jalan yang diambil oleh orang-orang yang selain mukmin. Karena orang yang selain mukmin itu ya bisa jadi mereka yang maghdub. Maghdub itu ghairil maghdubi. Bisa jadi mereka doli gitu ya. Bisa jadi mereka yang dibenci oleh Allah, yang dimarahi, yang dibenci oleh Allah. Bisa jadi mereka yang memang dijustifikasi oleh Allah sebagai orang yang kesesat. Jangan diikuti. Sekalipun orang kaya, orang pintar kelihatannya, tapi kalau misalnya menyeleweng dari Al-Quran hadis, ojo. Kalau orang malaikat takon, sebutan jenengku.
mesti wedi malaikat. Kados mama sinten yang terakhir itu yang ada di Dambit, ada di Lambang Kuning Pamutan. Aku sing tanggung jawab kuning kubur. Lawang takoni aku bakal teko. Akan apa ini membela kalian semua. Sing penting awakmu wajib percaya dengan aku. Ya kemarin lagi viral. Pondoknya namanya Pondok Unik. Saya tahu itu persis. Di bawah pondok ini sebelah pondok. Tapi yang pasti ya boleh masih dokter didoktrin ya, doktrin kayak ini sehingga dia wis mantul tunduk. Ya tapi nanti itu TTAP ya ujung-ujungnya ya dari awal sampai mengikuti dalam seharian dalam yang ngomong ya ini batas khosiro ya suruh batas suruh kalau ya saru batas saru le khosiro ya suruh batas suruh. Karena ini jawatan. Maka kamu bakal ngapa itu namanya sebabnya tuno. Sebabnya tuno awakmu, tuno ing dunya, ya tuno ing tuno itu nama rugi.